Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن جاهد حق جهاده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala kenikmatan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita, atas setiap nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala telah anugerahkan kepada kita semuanya, dan nikmat yang amat sangat besar, nikmat yang sangat agung. Salah satunya adalah nikmat al-haya, yaitu kehidupan. Kenapa hidup ini merupakan nikmat yang sangat besar? Karena dengan hidup kita semuanya bisa beristighfar dan bertaubat atas segala dosa-dosa kita. Karena dengan hidup kita bisa menyelesaikan urusan-urusan yang belum terselesaikan dalam kehidupan kita. Karena dengan hidup kita bisa melunasi hutang-hutang kita. Dan dengan hidup kita bisa memperbanyak dan memperberat timbangan kebaikan-kebaikan kita. Dengan kita hidup, segala sesuatu yang akan menjadi kendala kelak di yaumul qiyamah bisa kita urai dan mencari solusinya dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itulah nikmat yang besar ini terkadang manusia melalaikan, terkadang manusia tidak bersyukur dengan apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak di antara manusia itu mengalami kerugian, mengalami kebangkrutan, yaitu nikmat as-sihah, yaitu kesehatan, dan al-faragh, yaitu nikmat kesempatan atau nikmat hidup. Para ulama menyampaikan bagaimana kita akan mengetahui betapa besar nikmat hidup itu ketika kita melihat saudara-saudara kita yang telah diwafatkan, atau kita berkunjung berziarah ke makbarah untuk melihat mereka orang-orang yang telah selesai kesempatan untuk bisa beramal soleh, untuk bisa menyelesaikan urusan-urusan yang mereka miliki dalam kehidupan mereka. Maka insyaallah akan tumbuh rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas kehidupan yang diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itulah ketika kita bangun dari tidur kita, kita pun memuji Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang salah satunya adalah nikmat hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita memuji kepada Allah atas kehidupan yang Allah kembalikan ke dalam diri kita setelah Allah wafatkan kita dalam keadaan tertidur. Maka oleh karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, para ulama menjelaskan tentang sesuatu yang amat sangat diyakini oleh setiap manusia, tetapi kebanyakan manusia meragukannya. Hakikatnya sesuatu yang diyakini, tetapi banyak di antara manusia yang meragukan akan sesuatu yang seharusnya diyakini tersebut. Apa itu? Kata Imam Hasan Al-Basri, yaitu al-maut,
kematian, ya. Kata beliau, ya, tidaklah aku melihat, ya, sesuatu yang diyakini oleh setiap manusia, tetapi banyak mereka yang meragukan pada hakikatnya, yaitu al-maut, kematian. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kematian ini merupakan dalam fikih itu disebut sebagai qiyamatus sughra, ya, kiamat kecil, ya. Kenapa disebut kiamat kecil? Karena kata para ulama, ya, man mata faqad qamat qiyamatuhu, barang siapa yang telah wafat, maka kata para ulama faqad qamat qiyamatuhu, maka kiamatnya telah tegak. Karena segala urusan telah selesai, segala kesempatan telah hilang, tinggal menuai amal dan menunggu hisab kelak di yaumul qiyamah. Maka itulah qiyamatus sughra. Yang kedua, kematian itu disebut dengan al-maut. Kenapa disebut dengan al-maut? Karena berpisahnya ruh dari jasad ini, ya. Yang ruh kita selalu hidup, ya. Karena kita di alam barzah itu tetap hidup, bukan mati, tidak pula tidur, ya. Maka berpisahnya jasad dengan ruh kita itu yang memisahkan adalah seorang malaikat yang ditugaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk memisahkan setiap ruh dari jasadnya, yaitu malaikatul maut. Disebut sebagai malaikatul maut. Meskipun ada sebagian ulama menyebutnya malaikat Israel, ya, tetapi sebagian ulama lebih menyukai menyebutnya malaikatul maut karena di dalam Al-Quran Allah selalu menyatakan dengan nama malaikatul maut, tidak menyebutkan dengan malaikat al-Israel, ya. Jamaah dimuliakan Allah yang saya hormati, ya. Kemudian yang ketiga, ya, para ulama menyebutkan bahwa al-maut, kematian, itu juga disebut dengan hadhimul ladzat, penghancur segala kenikmatan, ya. Maka siapapun yang telah tegak kematiannya, maka hancur segala sesuatu yang dia tidak mampu merasakan kenikmatan kembali, ya. Maka disebut dengan hadhimul ladzat. Dan kematian juga disebut dengan al-yaqin. Kenapa al-yaqin? Kata para ulama, karena dengan kematian maka seseorang itu betul-betul haqqul yakin tentang alam akhirat yang dulunya dia hanya mengetahui dari kabar telinga, dari kabar-kabar mungkin para ulama, para ustadz atau kitab-kitab. Tetapi ketika kematian datang kepada dirinya, maka dia betul-betul yakin karena Allah menampakkan pada dirinya di saat ajal menjemput padanya, ya. Maka sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah Rabb kalian hatta sampai ya'tiyakal yakin, datang al-yakin kepada diri kalian, yaitu kematian, ya. Maka jamaah dimuliakan Allah, kematian ini memiliki beberapa kaidah, ya, yang harus difahami, ya. Kata para ulama, yang pertama bahwa kematian itu pasti hingga pada setiap makhluk yang bernyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala Al-Khaliq, sang pencipta, yang tidak akan mengalami kematian. Maka makhluk manapun, baik itu malaikat, baik itu jin, baik itu manusia maupun hewan, pasti akan mengalami kematian. Meskipun kita berada di benteng kokoh sekalipun, maka kematian itu pasti akan menghampiri, ya. Apalagi kita di gubuk reot, pasti juga menghampiri. Maka yang kedua, kata para ulama, bahwa sesungguhnya kematian itu datang kepada kita dengan sebab-sebab yang Allah tetapkan, dengan sebab apapun. Kalau tidak dengan sebab karena dibunuh, bisa jadi karena sebab sakit, karena sebab tabrakan, karena sebab sesuatu misalkan terjatuh dan lain sebagainya. Maka kematian itu akan datang dengan sebab-sebab apapun. Kita bisa lihat bagaimana wabah ini mengajarkan kepada kita semuanya, ya, bahwa kematian itu hak mutlak milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah menetapkan ajal setiap makhluknya. Ada orang yang begitu kuat, begitu atletis, begitu masih sangat muda, ya, dan begitu sehat, ya.
Bahkan pola kehidupannya pun sangat dijaga. Bahkan dia seorang dokter, ya. Tetapi ketika Allah tabaraka wa ta'ala mentakdirkan kena corona, ya, dia pun meninggal, ya. Tapi ada pula orang-orang yang sudah tua renta, ya, umur 80, sakit-sakitan, kena diabetes, ya. Saya melihat orang tersebut, kemudian dia terkena corona dengan jenis yang sama dari sang pemuda tadi, ya, seorang dokter, tetapi sampai sekarang masih hidup, ya, dan dia sehat kembali, ya. Maka inilah kehidupan yang mematikan itu bukan corona, ya, tetapi Allah menjadikan sebab dalam sebuah kematian, tergantung dengan Allah berkehendak, ya. Maka jamaah dimuliakan Allah, yang ketiga kata para ulama, kematian kelak akan mengalami kematian, ya. Kematian akan mengalami kematian kata para ulama. Kenapa demikian? Karena kelak di yaumul qiyamah, karena kelak di akhirat Allah tabaraka wa ta'ala akan berseru kepada seluruh penduduk neraka dan seluruh penduduk surga, dan Allah tabaraka wa ta'ala meminta kepada kedua penduduk negeri ini, diminta untuk melihat apa yang diperlihatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan ditanya, tahukah kalian apa ini? Maka kemudian mereka menjawab, itu adalah kematian ya Rabb, yang Allah tabaraka wa ta'ala wujudkan dalam seekor domba, ya. Maka kemudian pun Allah menyembelih domba tersebut, yang itu merupakan tanda berakhirnya sebuah kematian. Maka saat itulah bergembira orang-orang yang penduduk surga, karena kematian telah mengalami kematian, artinya tidak ada kematian kembali. Dan menangislah mereka, menyesal dari para penduduk neraka, karena mereka tidak akan mungkin mengalami kematian, karena kematian itu telah mati, ya. Maka jamaah dimuliakan Allah, yang paling penting bagi kita adalah bagaimana mempersiapkan kematian kita dengan husnul khatimah, ya. Karena bagaimanapun kita pasti akan mengalami kematian, pasti akan mengalami tua, ya, pasti akan mengalami sakit, ya, dan lain sebagainya. Maka oleh karena itulah kematian yang kita harapkan adalah kematian yang husnul khatimah, yang tanda-tandanya kata para ulama, ketika di akhir penghujung hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, dan kalimat ini tidak mudah untuk diucapkan dengan hafalan, tetapi mudah diucapkan dengan amal perbuatan kita. Ini tanda yang sangat besar. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah, di akhir hidupnya, ya. Tetapi banyak di antara manusia yang ketika di akhir hayatnya tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid ini, sehingga saking besarnya manfaat kalimat tauhid ini di akhir hayatnya, man qala la ilaha illallah fi akhiri umrihi dakhala al-jannah, itu sampai para ulama mengeluarkan ijtihad, mengeluarkan fatwa, berijtihad mereka bahwa apabila seseorang itu misalkan terjatuh dalam kamar mandi, ya, lalu mendapati dirinya akan meninggal atau dia sekarat, maka dibolehkan meskipun di dalam kamar mandi dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini adalah pengecualian. Meskipun secara umum tidak boleh seseorang itu mengucapkan kalimat tauhid, mengucapkan nama Allah, membaca Al-Quran itu di dalam kamar mandi, tidak dibolehkan. Maka orang-orang yang berwudu di dalam kamar mandi tidak boleh ia mengucapkan bismillah dalam memulai wudunya. Maka hendaknya ucapan itu tidak di lisannya tetapi dalam hatinya kata para ulama. Tetapi yang lebih afdol yaitu mengucapkannya di luar kamar mandi. Jadi ketika kita sudah membaca doa di dalam masuk kamar mandi atau digabungkan dengan doa wudu misalkan, ya, ketika kita sudah berdoa, maka ketika sebelum masuk kita membaca bismillah dengan niat untuk doa sebelum kita berwudu di luar, baru kemudian kita masuk dan berwudu, maka itu lebih utama dan lebih dianjurkan oleh para ulama daripada membaca hanya dalam hati, ya, karena membaca yang sempurna itu tidak hanya di dalam hati tetapi juga di lisan, dengan ditandainya bergeraknya lidah, bibir dan dagunya yang merupakan bentuk orang tersebut membaca. Nah, jamaah dimuliakan Allah. Nah, yang kedua kata para ulama, kematian yang husnul khatimah yaitu kematian yang
apabila dia meninggal pada malam Jumat atau di hari Jumat, ya. Malam Jumat berarti ba'da maghrib hari Kamis, ya, sampai terbit fajar, dan hari Jumat yaitu terbit fajar hingga terbenam matahari, ya. Kemudian yang ketiga kata para ulama bahwa tanda kematian yang husnul khotimah yaitu apabila ketika dia meninggal banyak mengeluarkan peluh atau keringat di dahinya, ya. Keluar keringat di dahinya ketika dia sudah meninggal merupakan sebuah tanda seseorang itu husnul khotimah. Yang keempat kata para ulama yaitu apabila seseorang itu meninggal di saat mereka mengalami nifas atau meninggal di saat melahirkan atau meninggal setelah melahirkan merupakan tanda yang kuat bahwa orang tersebut husnul khatimah. Dan yang kelima, ya, tanda-tanda orang itu husnul khatimah adalah seseorang itu meninggal dalam keadaan melakukan amal-amal soleh, ya. Maka tanda-tanda ini merupakan tanda-tanda yang kuat bahwa seseorang itu husnul khatimah. Dan untuk mendapatkan husnul khatimah ini perlu perjuangan, ya. Tidak ada kenikmatan didapatkan dengan kenikmatan. An-ni'matu la yudraku bin ni'mah, tetapi kenikmatan yaitu mendapatkan husnul khatimah itu perlu diraih dengan sebuah perjuangan, ya. Dengan upaya, ya. Dengan apa kita bisa mendapatkan husnul khatimah? Kata para ulama, yang pertama memohon kepada Allah, karena Allah lah yang menentukan kita ini su'ul khatimah atau husnul khatimah. Maka kita memohon kepada Allah, berdoa agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah merupakan bagian salah satu doa agar kita diberikan kebaikan kehidupan di dunia dan di akhirat. Artinya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, kita berusaha untuk menjaga ketakwaan kita, karena sesungguhnya takwa merupakan salah satu syarat, ya, utama seseorang itu mendapatkan husnul khatimah. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, yang ayat ini sering dibaca oleh khatib atau imam, ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan seorang muslim. Maka kematian yang disandingkan dengan ketakwaan akan menghasilkan husnul khatimah, yaitu ketika seseorang itu mendapatkan kematian yang baik, yaitu dengan cara menjaga ketakwaannya. Dan bagaimana cara menjaga ketakwaannya? Para ulama, salah satunya Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa takwa yang sebenar-benarnya adalah menjalankan segala perintah Allah tabaraka wa taala dan berusaha menjauhi segala larangan-larangan Allah. Yang kedua, pandai bersyukur dari setiap nikmat Allah. Apabila nikmat datang dalam kehidupan kita, maka kenikmatan itu mampu mendekatkan diri kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang ketiga, Allah selalu kita ingat dalam keadaan apapun. Maka tiga ini ada dalam diri seseorang, maka berarti orang itu memiliki tanda ketakwaan dengan takwa yang sebenar-benarnya atau takwa yang sesungguhnya. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada diri kita. Dan menjaga ketakwaan dengan memperbanyak amal soleh dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Sebab al-imanu yazidu wa yankus, iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yankusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan segala kemaksiatan. Yang ketiga, ya, bagaimana cara kita untuk mendapatkan husnul khatimah? Maka kata para ulama, yaitu istiqamah di dalam menjalankan kebaikan-kebaikan, meskipun itu kecil nilainya, meskipun sekedar menyiapkan peralatan di dalam kajian dalam kehidupan dirinya, ya. Meskipun menyiapkan dan membersihkan masjid dalam kehidupan dirinya, meskipun dengan membuang sampah di sekitar lingkungan yang tempat dia tinggal misalkan,
atau meskipun melakukan amalan-amal kecil, misalkan memberikan makan kepada tetangganya yang membutuhkan atau yang lain, tetapi amalan itu dilakukan dengan istiqomah, maka amalan itu adalah amalan yang paling disukai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Meskipun menyumbang setiap pekan 1.000 rupiah atau setiap hari 1.000 rupiah, tetapi dia istiqomah, mudawamah, maka amalan itu akan mendatangkan apa yang kita cita-citakan, yaitu husnul khatimah. Maka jamaah dimuliakan Allah, berapa banyak amalan kecil yang diremehkan manusia tetapi mendatangkan kemuliaan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, mendapatkan penghormatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana dalam kisah seorang wanita yang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka membersihkan Masjid Nabawi, ya. Dan ketika meninggal orang tersebut, para sahabat tidak mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dianggap orang biasa, karena dianggap bukan tokoh, karena dianggap bukan orang terkenal, bukan sahabiah besar. Ya, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat wanita ini di masjid, maka kemudian ditanya kepada para sahabat, bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian wanita yang biasa membersihkan masjid di mana? Maka mereka mengatakan sudah meninggal ya Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian bertanya, kenapa engkau tidak memberitahukan kepadaku? Maka mereka menyampaikan apa yang disampaikan. Maka kemudian Rasulullah menyatakan, beritahukan di mana letak kuburannya. Maka kemudian Rasulullah dan para sahabat mendatanginya, kuburannya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat jenazah di kuburan wanita tersebut. Kenapa dibolehkan? Meskipun secara umum sholat di kuburan itu hukumnya haram, tetapi ada pengecualian, yaitu ketika sholat jenazah, yang dimana sholat jenazah itu dilakukan tanpa rukuk dan sujud. Yang kedua, tidak semua jenazah itu dibolehkan untuk dilakukan sholat jenazah di kuburan karena alasan tertentu, tetapi hanya jenazah yang memang layak untuk dimuliakan karena masyhurnya orang tersebut atas kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, atau mungkin tokoh orang alim, maka dia boleh ketika seseorang terlambat untuk mensolatkan jenazah di masjid atau di rumahnya, maka boleh ketika ia dapati sudah dikubur, dia solat jenazah di kuburannya. Maka jamaah dimuliakan Allah, ini tentang bagaimana kemuliaan istiqomah atas sebuah amalan, meskipun amalan itu kecil, ya. Meskipun sekedar isah-isah, misalkan ya, gelas-gelas pengajian yang mungkin semua orang pada pulang, tapi dia bersihkan gelas-gelas tersebut, merapikan, dan dia niat mencari keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan di dalam hatinya dia memohon kepada Allah agar Allah mewafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah, maka insyaallah Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengabulkan doanya dengan istiqomahnya dia di dalam melakukan amal-amal soleh. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan ketika menjelaskan tentang kematian, beliau katakan bahwa sesungguhnya istiqomah di atas kebaikan, maka itu merupakan salah satu cara yang terbaik untuk mendapatkan husnul khatimah. Maka jamaah dimuliakan Allah, ini tentang bagaimana kehidupan, ya, yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita merupakan sesuatu yang amat sangat berharga. Maka mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka gunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Meskipun banyak di antara manusia yang menjadikan kehidupan waktunya itu untuk hal yang sia-sia. Terutama kita bisa melihat bagaimana anak-anak muda zaman sekarang yang mereka disibukkan dengan gadget mereka, ya, dengan handphone mereka. Mereka tanpa menyadari waktu yang mereka miliki hilang, pergi tanpa sesuatu yang bermakna. Hanya melihat TikTok, ya, hanya melihat Instagram, yang kadang-kadang dia ketika membuka handphonenya pasti, ya, hampir bisa dipastikan dia akan berbuat maksiat. Bagaimana tidak? Karena Instagram mungkin, ya, menyajikan banyak video-video pendek dari mungkin orang-orang yang kita kenal, akan disajikan di sana, pasti hampir bisa dipastikan. Maka gambar-gambar, video-video pendek dari mungkin wanita-wanita yang membuka aurat mereka atau sesuatu yang seharusnya tidak boleh kita lihat, maka kita pun bisa melihat di sana. Maka oleh karena itulah, maka waktu yang amat sangat berharga ini, ya,
yang para ulama menyampaikan, yabna Adam innaka antal ayyam wa idza dhahabal yaum dhahaba ba'du. Wahai anak keturunan Adam, sesungguhnya kalian itu adalah kumpulan dari waktu dan waktu. Maka apabila hilang satu waktu dari diri kalian, maka sungguh telah hilang dari apabila satu hari telah hilang dari diri kalian, maka telah hilang bagian dari kehidupan kalian. Nah, maka oleh karena itulah jamaah dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah menggolongkan kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat waktu yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita semuanya. Salah satu kitab yang menjadi pembahasan oleh para ulama, yang menjadi rujukan untuk mengingat tentang kematian, itu adalah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Syamsuddin Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala yang berjudul At-Tadhkirah. Ya, kitab ini sangat bagus, meskipun nanti ada beberapa hadis yang dhaif, tetapi sudah ditakhrij oleh para ulama dan dijelaskan sisi kedhaifannya. Dan kitab ini sangat bermanfaat dan dikaji oleh banyak para ulama untuk mengingatkan kita pada kematian, yang kita menjadi orang-orang yang cerdas. Karena Rasulullah memberikan nasihat, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Andaikan kalian itu tahu apa yang aku ketahui, kata Rasulullah, maka sungguh kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Ya. Jamaah dimuliakan Allah, barangkali mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Ada? Baik topik ini maupun di luar topik ya. Ini kenapa saya ngantuk berat ya? Jangan juga sama Pak ya. Ya. Saya tak minum dulu. Bismillah. Ada pertanyaan? Hari pagi ini ya, saya menyampaikan satu hadis. Tadi baru mukadimah Pak ya. Belum, pengajiannya belum. Ya. Dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Jawami'u Al-Kalim, yaitu kumpulan hadis-hadis yang ringkas tetapi mengandung makna yang sangat dalam, dari hadis nomor 17 ya, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Arba'in beliau. Meskipun pengarang kitab Al-Arba'in itu banyak ulama yang mengarang. Imam Al-Hakim juga mengarang kitab Al-Arba'in. Imam Abdurrahman juga mengarang kitab Al-Arba'in. Kemudian kalau tidak salah Al-Imam Abu Dawud juga mengarang kitab Al-Arba'in, dan banyak ulama yang lain mengarang kitab dengan judul yang sama. Tetapi kitab yang paling terkenal dari 40 hadis itu adalah kitabnya Al-Imam Nawawi Asy-Syafi'i, maka disebut dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah ya. Apa pesan Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis tersebut? Dari Abu Ya'la, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai' wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha wa idza qataltum fa ahsinu qitlah." Ya. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala menetapkan al-ihsan ya, ala kulli syai', terhadap sesuatu apapun ya. Al-ihsan itu senantiasa berbuat baik. Maka orang yang disebut dengan muhsin ya. Innallaha katabal ihsan. Kataba itu secara bahasa artinya menulis ya. Kataba yaktubu artinya menulis. Artinya sesuatu yang ditulis, berarti menunjukkan sesuatu yang telah ditetapkan ya. Karena ditulis itu ditetapkan, sebuah keputusan biasanya ditulis. Makanya Allah, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sebagaimana dalam ayat yang lain, dalam ayat lain, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ditetapkan, diwajibkan, kutiba ya. Maka Allah Rasulullah menyebutkan innallaha katabal ihsan. Allah mewajibkan berbuat ihsan. Ihsan bermakna juga bisa diartikan al-itqan. Itqan yaitu profesional.
itqan, ihsan, senantiasa berbuat baik. Tetapi pengertian yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika ditanya dalam riwayat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika ditanya tentang al-ihsan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan pasti engkau tidak akan mampu melihat Allah, tetapi yakinlah bahwa Allah tabaraka wa taala senantiasa melihat pada dirimu. Ya, maka ihsan ini merupakan tingkatan kedudukan yang paling tinggi. Yang pertama, derajat seseorang itu disebut dengan muslim, ya. Derajat di atasnya lagi yaitu mukmin, dan di atasnya lagi adalah muhsin. Seorang yang muhsin pastilah dia seorang mukmin dan seorang muslim. Tetapi seorang mukmin memang pasti dia seorang muslim, tetapi belum tentu dia seorang muhsin. Dan seorang muslim dia belum tentu seorang mukmin, apalagi muhsin, ya. Maka derajat paling tinggi ini adalah muhsin, yaitu orang yang berbuat ihsan, kebaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah, al-ihsan yaitu berbuat baik, yaitu ini bisa kita lakukan apabila kita memahami dua hal, ya. Ada dua komponen dalam al-ihsan supaya kita ini bisa berbuat ihsan, ya, dalam segala hal, ya, dalam segala hal. Apa itu? Kata para ulama, pertama, memahami hak dan kewajiban kita. Memahami hak dan kewajiban kita. Jika seseorang tidak memahami hak-hak dan kewajiban-kewajiban dirinya, bagaimana mungkin dia akan berbuat ihsan dengan yang terbaik? Kalau dia tidak tahu bahwa sesuatu itu adalah haknya, bahwa sesuatu itu adalah kewajiban-kewajiban dirinya. Berapa banyak manusia di dalam membangun rumah, ia tidak mampu berbuat ihsan, ya. Apa contohnya ihsan dalam membangun rumah? Ini sering terjadi adalah orang yang membangun rumah lebih dari satu lantai atau dua lantai. Terkadang kita bisa melihat berapa banyak orang membangun rumah lalu membuat sebuah jendela di lantai 2, di mana jendelanya itu dengan sangat mudah dia bisa melihat ke dalam rumah orang lain. Ini tidak boleh dalam Islam. Betul, ini tidak boleh. Dalam syariat Allah melarang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang keras. Kita membangun rumah 2 lantai lalu kita bisa menengok dalam rumah orang melalui lantai atas kita. Beberapa waktu yang lalu, salah satu pondok pesantren yang kita kelola, yaitu pondok pesantren wanita, ya. Dan di situ ada rumah 2 lantai, ya, di samping ma'had. Saya dapat laporan dari para santriwati, ya, bukan santriwan. Kalau santriwan nggak ada yang nengok, ya, ya, nggak menarik, ya. Nah, santriwati ini bercerita bahwa Ustadz sering banyak nongol kepala melihat kadang malam, kadang pagi-pagi pas kita menjemur, ya, nggak pakai jilbab atau sedang mau ke kamar mandi, ya, itu dilihat dari atas itu kepala lihat ngintip, ya. Maka akhirnya kemudian kita tembok, ya, tembok kita ataskan menutupi jendelanya, ya, karena tindakan dia, ya, menengok ke dalam rumah orang lain, apalagi ini santriwati, maka adalah tindakan yang amat sangat tidak terpuji dan itu merupakan pelanggaran. Makanya membangun rumah juga harus berbuat ihsan. Tidak boleh kita betul-betul menutupi cahaya yang masuk ke dalam rumah orang lain. Tidak boleh kemudian kita membangun rumah yang mengkhawatirkan tetangga kita, ya. Misalkan bangun rumah tingkat besinya 8, ya, tingkatnya tingkat 3, maka tetangga kita hidupnya nggak pernah tenang karena takut roboh itu rumah, ya, 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 ini nggak benar, ya. Maka harus diperhatikan, ya. Sampai ada tetangga itu orang bercerita, Ustadz saya itu ketar-ketir rumah di sini. Kenapa? Itu tetangga saya lihat bangun rumah
2 lantai tapi besinya 8 Ustadz ya. Artinya besi rangkanya itu kecil ya. Dia seolah-olah tenang-tenang saja tapi tetangganya tidak tenang ya, karena khawatir kalau gempa kemudian rumahnya menimpa dirinya ya. Maka berbuat ihsan itu penting ya, termasuk ketika kita membangun rumah lalu ada orang lain tetangga kita yang menginginkan air sumur kita, maka kata para ulama tidak boleh ditolak ya. Maka biarkan tetangga kita mengambil air sumur di tempat kita selama mereka tidak mengganggu kebutuhan kita ya. Kalau ternyata ya tetangga kita yang mengambil air di tempat kita nunut ke sumur kita, itu adalah pengusaha kolam renang ya misalkan ya. Lalu kemudian kita kehabisan air setiap hari macet, ya boleh kita menolaknya untuk dia memasukkan pipa ke sumur yang kita buat. Kenapa kok tidak boleh dilarang? Kata para ulama, an-nasu syuraka'u min thalatha, manusia itu bersekutu pada 3 perkara. Apa itu? Al-ma, yaitu air, wan nar, api, wal kala, pepohonan atau rumputan. Itu adalah milik semua manusia, milik semua orang, milik bersama. Meskipun air itu ada di tempat tanah kita, maka tidak boleh kita menjual air tersebut kepada orang lain di tempat tanah kita. Ustadz lah, terus minuman gelas gini bagaimana Ustadz? Apakah tidak boleh diperjualbelikan? Ya, saya mendapati ada bapak-bapak lapor kepada saya, Ustadz, alhamdulillah saya sekarang berhijrah. Meskipun saya berat Ustadz sebetulnya, tetapi insya Allah Ustadz, saya istiqomah di atas hijrah. Kemarin setelah saya ngaji ya, saya sekarang sudah menutup usaha isi ulang saya, air isi ulang saya. Loh, saya tanya kenapa ditutup Pak? Ya karena hadisnya jelas Ustadz, air itu milik semua orang, maka tidak boleh diperjualbelikan. Maka saya dudukkan Bapak duduk dulu, saya pengen menyampaikan. Oh ya, jenengan ngaji seperti itu dari mana? Oh ada seorang ustadz menyampaikan. Ada 2 kemungkinan, ustadznya nggak lengkap menyampaikan, yang kedua panjenengan ngantuk ya dalam mendengarkan pengajian ya. Sehingga apa yang ilmu yang didapatkan nggak sempurna ya. Karena begini, betul air itu, api, rumputan itu adalah milik semua orang ya. Tidak boleh diperjualbelikan ketika status benda-benda tersebut itu masih bersifat publik ya, di mana masih berada di tempatnya. Tetapi apabila air itu kita ambil dari tempat sungai misalkan, dari tempat laut atau dari tempat mata air, baik di tempat umum maupun di tempat kita, maka air yang tadi berada di mata air itu bersifat milik semua orang, kemudian kita ambil, maka itu sudah berubah menjadi milik kita sendiri ya. Karena kita sudah mengupayakan dari milik publik menjadi milik private atau pribadi, nah maka ketika sudah menjadi milik pribadi boleh diperjualbelikan. Maka jenengan usaha isi ulang tidak mengapa. Oh boleh Ustadz, alhamdulillah Ustadz, akhirnya kemudian dibuka lagi ya. Untung belum dijual mesinnya ya. Maka ini tentang berbuat ihsan. Sampai hal masalah menempelkan kayu di tembok rumah kita, misalkan belandar ya, kalau gitu tetangga kita, Pak nunut belandar di tembok jenengan, maka tidak boleh ditolak. Ini adalah bagian dari berbuat ihsan. Kalau kita mampu berbuat ihsan ketika kita tahu hak dan kewajiban, begitu pula suami istri itu harus tahu hak-hak dan kewajiban mereka dari suami dan dari istri. Makanya sampai Rasulullah mengatakan, wahai para wanita, para istri, apabila kalian sedang memasak ya, lalu suami kalian memanggilnya ya, memanggil kalian agar untuk memenuhi hasratnya ya, maka tinggalkan masakan kalian. Lu bayangkan ya, tapi pripun kosong ya. Kata para ulama, gosong itu masih lebih baik daripada menunda untuk memenuhi hasrat suami. Betul, ini fatwa para ulama. Berdasarkan hadis tersebut sampai seperti itu. Ya, cuman kalau zaman sekarang ya karena kompornya itu
gas kan ya, atau listrik ya dimatikan kemudian ditinggal ya. Perkara matenge lama ya tidak ada masalah ya, tapi layani dulu suami. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, andaikan kalian wahai para istri sudah berada di atas kendaraan kalian, unta misalkan, dan suamimu memanggilmu, maka hendaknya engkau layani meskipun engkau sudah di atas kendaraan. Tapi bukan dilayani di atas unta ya, bukan ya. Artinya turun kemudian dilayani suaminya. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena itu kewajiban wanita melayani suaminya. Itu haknya suami dan kewajiban istri. Tapi kebanyakan enggak dilayani. Ketok elo ya. Ya, paling. Engko Mas wis dandan rapi-rapi atus meneh kan pitan susah ya. Maka akhirnya mereka enggak terima, artinya udah nanti aja habis pulang wis nanti kasih jatah bonus ya misalkan ya. Kenapa? Karena salah satu kesalahan para wanita, para istri itu adalah menariknya ketika mau pergi, betul atau tidak? Ketika di rumah klombrot ya kalau bahasa orang Jawa ya, parah ya, ora dandan, pakai daster bolong-bolong ya, kemudian lewat bambu kecut ya, bau bawang ya, bau seledri ya misalkan. Tetapi ketika mau pergi cantiknya luar biasa, wanginya begitu menggoda, maka suami pun tergoda ketika mau pergi, tapi ketika meminta malah dimaki-maki ya tidak ya. Itulah yang menyebabkan para suami pengen kawin lagi, betul Pak? Loh betul ibu-ibu ya, ya. Sampai para ulama itu menyampaikan begini, mereka itu menyampaikan satu pendapat ya, seorang suami yang berselingkuh ya, mohon maaf ini ya, maka sampai ada ulama berpendapat pasti ada sedikit atau banyak penyebabnya istri ya. Kenapa? Karena ketika meminta jatah nggak dilayani, alasannya macam-macam. Ketika di rumah nggak menarik ya, tapi ketika keluar tampil luar biasa. Jadi yang digoda malah suami tetangga, suami orang, tapi ketika di rumah suaminya sendiri nggak digoda ya. Nah, maka jamaah dimuliakan Allah, ini kata para ulama salah satu pemicunya ya, sedikit atau banyak, boleh diakui atau tidak saya nggak tahu ya. Nah, maka jamaah dimuliakan Allah, maka salah satu cara kita berbuat ihsan yaitu memahami hak dan kewajiban. Begitu pula para suami harus memenuhi hak dan kewajiban dari para istri. Kewajiban panjenengan, hak para istri harus ditunaikan, maka dia akan berbuat ihsan, seperti hak harta maupun hak untuk dipergauli dengan cara yang baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah. Hak harta tentunya ada 3 ya. Pertama mahar ya, yang harus ditunaikan, maka bapak-bapak yang maharnya masih terhutang segera ditunaikan karena itu haknya istri. Tapi insya Allah sudah lunas Pak ya. Nah, maka jamaah dimuliakan Allah, yang kedua warisan, dan yang ketiga adalah nafkah. Ini adalah hak-hak istri atas suami mereka. Makanya Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, apa hak-hak istri kami atas diri kami? Maka Rasulullah mengatakan, anta ta'imah idza ta'imta wa antaksuah idza tasaita wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait. Hak-hak mereka atas diri kalian yaitu kalian beri makan sebagaimana engkau makan. Kalau suami makan sate, istri juga makan sate. Jangan sampai suami tengkleng, istrinya sego kucing ya. Ketika ditanya, Mas kok sego kucingnya cuma 3, anak kita kan 2, kita berdua seharusnya 4. Udah dek, saya baru mampunya belinya 3. Dah saya nggak usah makan, saya bisa menahan lapar demi anak-anak dan istri tersayang. Padahal habis nengkleng ibu ya. Wah, ini kan juga problem ya. Maka yang kedua, wa antaksuha idak tasaita, berikanlah istrimu pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Wala tuqabbih, jangan pernah mencela fisik istrinya. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan engkau menghajar kecuali di rumah. Menghajar itu menghukum maksudnya,
Jangan kemudian ketika istri berbuat salah dikit-dikit suruh pulang ke rumah orang tuanya, ini tidak benar ya. Maka cukup pisah ranjang misalkan, itu bagian dari protes, demonstrasi dari para suami kepada para istri, yaitu pisah ranjang ya. Maksudnya tidak tidur dalam satu ranjang. Wala tadribil wajha, dan jangan pula engkau memukul wajah. Ini tidak diperbolehkan bagi para suami terhadap para istrinya. Nah, ini tentang hak-hak dan kewajiban harus dimengerti sehingga dia mampu berbuat ihsan yang terbaik. Yang kedua, apa yang harus dilakukan supaya dia berbuat ihsan dengan yang terbaik? Yang kedua adalah kita harus meyakini bahwa setiap amal apapun yang kita lakukan sedang dilihat dan dinilai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tentunya seseorang ketika sedang diawasi oleh makhluk, entah mertua, entah istri, entah suami, entah anak, entah tetangga, entah sahabat karib, maka biasanya dia akan lakukan yang terbaik karena sedang dinilai dan dilihat oleh orang lain. Nggak mungkin orang itu berbuat buruk ketika sedang dilihat oleh orang lain secara umumnya ya, maka dia tidak mau. Apalagi di hadapan mertua ya, atau apalagi di hadapan calon mertua, maka luar biasa ketika ngomong dilembut-lembutkan, padahal di rumahnya galaknya luar biasa. Tapi ketika di depan calon mertua, dia omongannya sangat lembut, sangat perhatian dengan mungkin anak-anaknya calon mertua, tetapi kenyataan tidak seperti itu. Kenapa? Karena dia sedang merasa dilihat oleh makhluk, yaitu orang lain. Maka sesungguhnya sikap kita yang terbaik adalah kita meyakini bahwa segala amal perbuatan kita dilihat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka disitulah letaknya kita akan senantiasa berbuat baik dengan perbuatan baik yang paling maksimal, paling sempurna dan paling profesional. Termasuk kita di dalam berproduksi ya. Karena mohon maaf, ini yang kadang-kadang tidak diperhatikan oleh banyak kaum muslimin. Dalam memproduksi sesuatu apapun, kita harus berbuat ihsan. Tidak boleh kita bikin makanan tapi mengandung bahan-bahan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan orang lain. Ini tidak boleh ya. Snack dikasih pewarna pakaian misalkan ya, kakak putih diwenter jadi merah ya. Ini ada banyak macam-macam perbuatan manusia yang kemudian memproduksi barang-barang yang ternyata membahayakan, maka semua itu akan diminta tanggung jawabnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kelak di yaumul qiyamah. Kemudian bentuk ihsan, berbuat baik itu ada dua bentuk kata para ulama. Yang pertama, berbuat ihsan kepada diri sendiri, dan yang kedua, berbuat ihsan terhadap makhluk manapun ya. Baik itu manusia, baik itu hewan, baik itu jin sekalipun ya, maka kita harus berbuat ihsan, atau tanaman sekalipun kita harus berbuat ihsan. Kalau kita punya tanaman kita cabuti nggak ada tujuan maksud tertentu, maka itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau untuk merapikan dan sebagainya ada tujuan-tujuan yang baik, maka tidak ada masalah. Memotongnya supaya rapi boleh. Tapi kalau kemudian kita mencabut tanaman-tanaman yang memang tumbuh dengan sendirinya ataupun tumbuh dengan rapi tapi kita merusaknya, maka itu tidak berbuat ihsan kepada mereka ya. Bahkan sampai para ulama menyatakan hewan yang disembelih atau diburu tapi tidak niat untuk dimakan, maka hewan itu haram untuk dimakan ya. Maka harus ada niat untuk memakannya. Ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk tidak mubadir. Mohon maaf, ada sebagian anak-anak muda yang kadang membawa senapan angin, mereka latihan menembak, tapi yang ditembak burung, tapi tidak niat untuk dimakan, hanya sekedar titis-titisan misalkan. Ini adalah perbuatan yang mubadir dan ini tidak diperbolehkan dalam Islam ya. Maka oleh karena itulah jamaah dimuliakan Allah, maka yang pertama berbuat ihsan terhadap diri sendiri. Ini diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka
Ya, kenapa diperintahkan? Karena kita harus berbuat ihsan pada diri sendiri. Dan orang itu banyak di antara mereka yang mendolimi diri sendiri, meskipun tanpa ia sadari. Dengan apa dia mendolimi diri sendiri? Padahal dia tidak senang didolimi oleh orang lain, tapi kenyataan dia sendiri yang mendolimi dirinya sendiri. Dengan apa dia melakukan kedoliman terhadap diri sendiri? Yaitu ketika dia berbuat maksiat, mungkarat, dosa, itu adalah kedoliman terhadap diri sendiri. Karena semua perbuatan dosa akan diadab oleh Allah, akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lama kacamaya dimuliakan Allah, maka menjaga berbuat ihsan terhadap diri sendiri itu sesuatu yang sangat diperintahkan. Tidak boleh kita memforsir tubuh kita di luar kemampuan tubuh kita, tidak boleh, karena mereka punya hak. Makanya ketika dua sahabat Rasulullah yang mereka saling bertemu menginap di satu tempat, lalu kemudian ketika bangun di awal malam untuk mengajak sholat, sahabat yang satu mengatakan, tidak, kita tidak sholat, kita tidur saja. Tidur. Di paruh pertengahan malam kedua, salah satu yang tadi bangun membangunkan lagi, mari kita sholat. Kata yang tidur, tidak, kita tidur saja. Pokoknya kamu tidur saja, ikuti perintah saya. Akhirnya tidur. Baru di sepertiga terakhir bangun, kemudian orang itu dibangunkan, kita sholat. Nah, inilah waktu tepat kita untuk sholat. Setelah itu kejadian itu disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin sholat malam semalam suntuk, tapi dia malah melarang saya. Maka dipanggillah sahabat tersebut, kalau tidak salah Salman Al-Farisi, kemudian menyampaikan, dan Rasulullah membenarkan, dan Rasulullah bersabda, sesungguhnya matamu ada hak atas dirimu, tubuhmu ada hak atas dirimu, maka engkau harus istirahatkan, harus tidak memforsir, dan itulah hak-hak tubuh kita atas diri kita. Maka tidak boleh melakukan sesuatu di luar kemampuan kapasitas dalam diri kita, ya. Dan maka jamaah itu muliakan Allah, ini contoh bagaimana kita berbuat ihsan pada diri sendiri, dan yang kedua kepada orang lain atau kepada makhluk, baik hewan, baik pun jin, ya. Kadang-kadang kita ini berbuat dolim terhadap para jin, yaitu salah satunya adalah dengan membuang air panas di tempat-tempat lubang kotoran-kotoran atau saluran-saluran kotoran yang kadang-kadang ketika macet itu kita siram dengan air panas yang mendidih, maka itu dilarang oleh Rasulullah SAW, karena itu bisa menyakiti mereka dari setan, dari bangsa jin, yang kemudian mereka akan mengganggu terhadap diri kita, yang itu salah satu sebab kenapa orang itu terdapat gangguan setan dari bangsa jin, itu karena kita mendolimi mereka terlebih dahulu, atau karena memang mereka mendolimi kita, atau yang ketiga karena mereka jatuh cinta. Ini yang paling berat kata Syekhul Islam untuk mengobatinya, karena cinta itu buta, ya. Meskipun di ru'yah dengan segala macam derita yang dialami oleh jin tersebut, tetapi namanya sudah jatuh cinta, maka kadang-kadang hidup semati, ya. Artinya tidak mau pergi, susah. Maka kata Ibnu Taimiyah, aku meru'yah orang yang terkena kerasukan setan karena jatuh cinta, itu paling berat daripada terkena kerasukan setan itu karena sebab-sebab yang lain. Maka jamaah dimuliakan Allah, kalau masuk kamar mandi, maka hendaknya membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, agar ketika kita mandi jinnya tidak ikut mandi bersama kita sehingga dia jatuh cinta sama kita, ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan al-ihsan, yaitu berbuat baik yang Rasulullah SAW mencontohkan, yaitu di dalam membunuh maupun di dalam menyembelih. Di mana di dalam membunuh kita pun harus berbuat ihsan. Kalau dapat tikus tidak boleh dibakar, tidak boleh disiksa, dijemur, diterik matahari, ya, atau disiksa dengan siksaan yang lain, tetapi upayakan dibunuh dengan cara yang paling tidak menyakitkan. Kalau ditembak di bagian tertentu itu paling cepat matinya, silahkan untuk ditembak, tetapi cari cara yang terbaik bagaimana hewan itu bisa cepat untuk mati. Dan kenapa Rasulullah memisahkan antara membunuh dengan menyembelih? Karena ketika Rasulullah menyebutkan membunuh, ini maksudnya adalah diarahkan kepada hewan-hewan yang tidak boleh dimakan, dan ketika menyebutkan menyembelih, ini adalah akhlak terhadap hewan-hewan yang seharusnya kita menyembelih sebelum memakannya, seperti ayam,
kambing, ya, sapi maupun unta dan lain sebagainya. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, ya, karena ngantuk semakin berat, ya. Dan biasanya hilangnya kalau ada tanya jawab, ya. Barangkali kalau ada pertanyaan, monggo saya persilahkan. Kalau tidak, mungkin kita lanjutkan ibadah yang lain, ya. Ada? Ada ibu-ibu? Ada? Oh, tidak ada. Oh, ada. Kapan selesainya Ustadz? Oh, ya, ya. Ya. Sudah isyraq belum ini? Oh, sudah. Oh, sekarang enggak pagi, oh ya. Ya, saya pikir jam 6, ya. Ya. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala menjadikan kita orang-orang yang pandai mensyukuri waktu dan kita dijadikan orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan, karena sebaik-baik orang, sebahagia-bahagianya orang ketika mendapati kelak di yaumul qiyamah pahalanya begitu banyak, karena salah satu sebabnya adalah akhlak yang mulia yang dia miliki, yang setiap detiknya, setiap menitnya dari akhlaknya tersebut itu argo pahala selalu senantiasa berjalan terus menerus sehingga tumpukan pahalanya begitu banyak. Demikian mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.